Orang asli kulit hitam memiliki cara hidup yang unik. Mereka melapisi tubuh orang kulit putih dengan lumpur. Namun, mereka meninggalkan lubang pernapasan di mulut. Setelah mengangkat orang kulit putih ke atas rak panggang, barulah bisa memastikan dia tidak langsung mati. Seiring waktu pemanggangan semakin lama, orang kulit putih hanya bisa menderita dalam penderitaan fisik dan mental. Mati dengan perlahan-lahan dalam penderitaan. Sementara temannya semakin menderita. Kedua kakinya terikat erat bersama. Hanya bisa maju dengan melompat. Kemudian orang asli membiarkannya pergi terlebih dahulu. Namun hanya berhasil berlari beberapa puluh meter. Orang asli di belakang segera mengejarnya. Tak heran dia segera dikejar. Akhirnya hanya menjadi sasaran amukan orang asli. Ditikam hidup-hidup hingga seperti sarang tawon. Temannya di samping sudah ketakutan sampai kram perut. Jika tahu akan berakhir seperti ini, pada awalnya berkata tidak akan pernah datang untuk berburu gajah. Namun sekarang sudah terlambat. Hanya bisa menunggu dengan tenang untuk siksaan suku asli. Namun yang tidak terduga baginya, suku asli tidak hanya tidak melukainya, malah dengan penuh perhatian memberikan makanan lezat. Setelah memastikan sudah kenyang dan minum cukup, barulah membawanya ke padang gurun yang sepi. Kemudian kepala suku sembarangan melepaskan anak panah. Kemudian malah berniat langsung membiarkannya pergi. Pria itu sejenak bingung. Namun kepala suku terus mendorongnya dari belakang. Meskipun agak bingung, namun ia tetap ragu-ragu saat pergi. Namun yang aneh adalah, suku asli malah bersemangat dan menari-nari. Sepertinya merayakan sesuatu. Pria itu semakin gelisah, melihat ke belakang dengan cemas setiap beberapa langkah. Hingga bayangan menghilang dari pandangan suku asli. Mereka masih bersorak-sorai di tempat asalnya. Pria itu akhirnya sepenuhnya merasa lega. Bersumpah untuk tidak pernah lagi berburu gajah setelah kembali. Namun yang tidak dia ketahui adalah, saat dia melangkah melewati anak panah itu, seorang pribumi tiba-tiba meloncat keluar seperti orang gila. Dia seperti kuda liar yang lepas kendali, bergerak cepat menuju depan dengan kecepatan IZO. Namun pria itu sama sekali tidak menyadari, bahwa saat itu dia masih berjalan-jalan dengan santai, tanpa sepenuhnya menyadari, bahwa bahaya sedang mendekat dengan cepat. Setelah dia menyadarinya, lawan sudah mendekat. Pria itu terkejut dan wajahnya pucat. Dia segera mempercepat langkah untuk melarikan diri. Namun dia meremehkan kecepatan pribumi itu. Melihat kedua belah pihak semakin mendekat, pribumi tiba-tiba melambatkan langkahnya. Langsung melemparkan tombak yang dipegangnya. Namun sayangnya meleset. Pria itu mengambil senjata dan dengan cepat menyerang balik. Dalam sekejap musuhnya menjadi mayat. Ayah dari kejauhan segera berlari ke arah mereka. Namun ketika dia sampai di dekat, sudah terlambat. Anaknya sudah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Saat itu, sang kakak juga berusaha keras menuju ke arah mereka. Namun dia tidak terlalu sedih. Hanya melihat sekilas jasad adiknya. Sepertinya dia telah membuat keputusan. Sebuah perburuan baru pun dimulai. Namun Mark sudah dalam kondisi lemah. Tenaganya yang tersisa sedikit, juga hampir habis terkuras. Namun tampaknya orang hitam tidak berniat menyerah begitu saja. Seperti perekat yang melekat, mengikuti dengan erat di belakang. Namun saat Mark hampir tidak bisa bertahan, keadaan berbalik arah. Orang hitam asli karena berlari terlalu lama, melebihi batas daya tahan tubuh. Tiba-tiba serangan jantung dan meninggal karena pendarahan. Mark sekali lagi lolos dari bahaya secara ajaib. Namun dia tahu bahaya masih belum hilang. Dia tidak berani berhenti sejenak pun. Dia melangkah lambat dengan tubuh yang lelah. Beruntung ada air tawar dari penduduk asli. Mark hanya bisa bertahan dengan susah payah. Dan sisi lainnya, melihat jasad dua anaknya di tanah. Ayahnya menangis tersedu-sedu dengan hati yang hancur. Bersumpah untuk membalas dendam atas kematian anaknya dengan tangan sendiri. Beruntung ada penghibur dari pemimpin mereka. Barulah emosinya menjadi stabil. Namun kehormatan ini harus dipulihkan. Maka semua orang meninggalkan jasad tersebut. Mereka segera bangkit dan melanjutkan pengejaran. Sementara Mark yang tidak sadar sudah kelaparan. Bahkan berjalan pun mulai terhuyung-huyung. Yang lebih buruknya lagi, batu-batu di padang gurun terlalu banyak. Telapak kakinya segera terasa sakit tak tertahankan. Dia tidak punya pilihan selain berhenti sejenak. Dengan menggunakan mantel kulit binatang yang diambil dari penduduk asli sebelumnya, dia memesan sepatu yang dibuat khusus untuknya. Dia berencana untuk istirahat sebentar. Namun tiba-tiba dia merasa perutnya keroncongan. Dan dia kaget menemukan seorang penduduk asli mengejarnya. Mark segera bangkit berdiri. Untungnya lawan tidak melihatnya. Dia melarikan diri ke bawah kaktus. Seketika dia punya ide bagus. Kemudian dia menusuknya dengan sengaja. Setelah yakin cairan putih keluar dari dalamnya, Mark kemudian pergi dengan diam-diam. Tidak lama kemudian, penduduk asli juga mengejarnya sampai ke sini. Dia segera melihat goresan pisau di kaktus. Dia segera waspada dan mulai mengamati sekelilingnya. Benar saja, di sudut tersembunyi, dia melihat sebagian kaki yang terjulur. Dia pikir dia bisa segera mengalahkan musuhnya. Namun tanpa disadari, ada musuh yang mengintai. Dia melihat mangsanya di depannya.
Orang kulit hitam asli baru saja bersiap untuk bertindak. Tidak disangka, tiba-tiba rasa sakit menusuk dari pinggangnya. Khawatir lawannya belum mati sepenuhnya, Mark segera menembak lagi ke arah pinggangnya. Setelah semua ini selesai, namun dia sama sekali tidak senang. Karena Mark sangat sadar, keadaan selanjutnya akan menjadi lebih berbahaya. Tidak hanya harus selalu waspada terhadap suku asli di belakang, tetapi juga harus mencari cara untuk mencari makanan. Jika tidak, bahkan jika berhasil lolos dari pengejaran, akhirnya akan mati kelaparan di sini. Namun dia sama sekali tidak memiliki pengalaman bertahan hidup di alam liar. Akhirnya menemukan siput besar dengan susah payah. Namun begitu masuk ke mulutnya, ia dikalahkan oleh rasa unik itu. Tidak hanya tidak mengisi energi sedikit pun, malah memuntahkan isi perutnya. Mark terus tidur dengan perut lapar, bergelung di tanah dan tertidur. Melihat ke arah penduduk asli ini, bersama-sama, mereka dengan mudah menangkap seekor rusa. Mereka gembira mendirikan perkemahan dengan semangat tinggi, bernyanyi sambil makan daging sungguh menyenangkan. Keesokan harinya pagi-pagi sekali, mereka adalah penduduk asli yang sudah kenyang dan minum. Mereka kemudian menentukan arah berdasarkan jejak di tanah, terus luncurkan babak pengejaran baru. Sementara Mark yang tak tahu apa-apa masih khawatir tentang makanan. Tanpa pilihan, dia mencoba berburu. Melihat rusa gemuk yang tergeletak di tanah, Mark tergoda dan mulutnya mengeluarkan air liur. Maka dia bangkit dengan hati-hati. Memanfaatkan kesempatan, dia menembak. Tak disangka, dia benar-benar mengenai sasaran. Dia pikir akhirnya bisa makan daging rusa lezat. Namun, dia tak pernah bermimpi. Ketika dia dengan gembira mendekat, tiba-tiba dia melihat dengan terkejut. Mangsanya sedang dikuasai oleh seekor kucing yang tak biasa. Mark mengeluarkan pedangnya siap untuk bertarung. Namun kucing itu sama sekali tidak gentar. Tanpa pilihan, dia hanya bisa melarikan diri dengan diam-diam. Beruntungnya, nasibnya masih cukup baik. Tanpa sengaja, dia tiba di tepi sebuah sungai. Namun saat dia hendak membungkuk untuk minum air, penduduk asli mendekat dengan diam-diam. Namun tanpa sengaja dia menginjak ranting pohon. Suara renyah membuat Mark segera waspada. Dengan tidak ada pilihan, dia harus meninggalkan minum. Dia segera melarikan diri ke dalam hutan. Ketika penduduk asli tiba, mereka masih melihat jejak di tepi sungai. Karena tidak yakin arah pelarian Mark, pemimpin memerintahkan semua orang untuk mengejar ke arah yang berbeda. Tanpa mereka sadari, keputusan ini justru akan mengakibatkan kematian dua anggota suku lagi. Mengambil nyawa dua anggota suku lagi. Saat seorang penduduk asli meraba-raba dengan curiga, tidak disangka Mark tiba-tiba muncul dari belakang. Dengan tegas dan jelas memahami kehidupan lawan. Namun suara tiba-tiba mengganggu penduduk asli lainnya. Dia langsung menghentikan Mark yang sedang melarikan diri. Beruntung Mark menghindar tepat waktu. Ditambah dengan barang jarahan yang baru saja direbut di tangan. Langsung melakukan perlawanan sengit. Pada saat krusial hidup dan mati ini, Mark terlihat sangat tegang. Langsung memunculkan seluruh potensi tubuh. Bahkan secara perlahan berhasil menekan penduduk asli. Bahkan pada akhirnya, berhasil menghantam senjata panjang lawan pada saat yang tepat. Namun Mark baru bersiap untuk mengejar. Namun senjatanya dipatahkan oleh penduduk asli. Situasi seketika berbalik arah. Tanpa keunggulan senjata panjang, Mark mengeluarkan pisau belati dan mengayunkannya ke depan sembarangan. Namun semuanya berhasil dihindari dengan mudah oleh lawan. Saat-saat genting, Mark langsung mengambil tanah dan pasir dari tanah. Dia melemparkan sesuatu ke arah lawan, membuat penduduk asli kehilangan penglihatan sementara. Mark mengambil kesempatan untuk menyingkirkan pisau belati. Satu pukulan lagi merenggut nyawa seorang musuh. Sambil penduduk asli lainnya belum menyadari, Mark segera diam-diam meninggalkan hutan ini. Namun terpanggang oleh panas yang sangat intens. Ditambah dengan kekurangan air dan makanan dalam waktu lama, tenaga Mark sangat terkuras. Kecepatan lari juga semakin lambat. Namun demi bertahan hidup, dia bertahan dengan tekad yang kuat, memaksakan tubuh lemahnya untuk bergerak perlahan ke depan. Tak tahu sudah berapa lama, Mark tak bisa bertahan lagi. Jatuh tak berdaya karena kelelahan. Saat dia hampir putus asa, tiba-tiba melihat sebatang cabai. Mark kembali memiliki harapan untuk bertahan hidup, tanpa memedulikan apakah itu beracun atau tidak. Satu pukulan langsung mengakhiri hidup cabai tersebut. Setelah itu, dilakukan penanganan sederhana. Mark akhirnya makan sashimi pedas segar. Kandungan proteinnya setidaknya 500 kali lipat dari daging sapi. Dan dengan suplai energi, Mark penuh dengan kekuatan di seluruh tubuhnya. Dia kemudian kembali memulai perjalanan pelariannya. Namun, hanya dalam waktu 2 hari, rasa lapar yang menyiksa kembali menguasai seluruh tubuhnya. Meskipun Mark berusaha sekuat tenaga, namun, ia tetap gagal menangkap seekor rusa. Kemudian, ia beralih perhatiannya pada hewan kecil. Namun bahkan hewan kecil di tanah, sepertinya menentangnya, tidak mau bekerja sama-sama sekali. Akhirnya, sibuk sepanjang hari tanpa hasil. Tidak ada pilihan selain melanjutkan ke depan. Untungnya, hari itu ia menemukan kejutan. Di depan, sebuah perkumpulan suku hitam sedang berlangsung.
Maka Mark diam-diam mendekat. Namun ia tidak melakukan apa-apa. Hanya diam-diam mengamati dari balik pohon. Melihat daging panggang yang harum di tanah. Dia tergoda dan mulai menelan ludah. Namun lawan mereka banyak dan kuat. Ditambah lagi penduduk asli biasanya tidak ramah terhadap orang asing. Mark hanya bisa bersembunyi di samping dan mengamati. Begitu terus hingga larut malam. Saat penduduk asli tertidur, dia masuk dengan diam-diam. Berhasil mencuri 2 tusuk daging panggang. Namun ketika bangun keesokan harinya, Mark terkejut menemukan penduduk asli di depan diserang tiba-tiba oleh musuh. Namun karena mereka mengadakan pesta semalam, penduduk asli belum bangun dari mabuknya. Musuh berhasil memanfaatkan kesempatan ini, menjadi tawanan mereka. Mark tidak ingin terlibat dalam masalah tersebut, segera melarikan diri dari tempat yang kacau itu. Dan sisi lainnya, setelah seminggu berlalu dalam pengejaran, persediaan makanan dalam kelompok hampir habis. Mereka tidak hanya tidak berhasil mengejar Mark, dan mereka mengorbankan 5 anggota suku tanpa alasan yang jelas. Pada saat itu, seorang adik berani menyuarakan protes, mengatakan bahwa melanjutkan pengejaran hanya akan menambah korban yang tak perlu. Hanya akan menambah korban yang tak perlu. Namun pemimpin tetap bertindak sendiri, bertekad untuk membalas dendam dengan tangan sendiri. Sang adik dengan tegas berbalik dan pergi, bahkan berencana untuk kembali dan melaporkan kejadian ini kepada kepala suku, tanpa disadari bahwa keputusannya ini benar-benar membuat pemimpin marah. Terlihat dia mengangkat tombak di tangannya. Tanpa ragu, dia menusuk sang adik hingga tewas. Orang lain yang menyaksikan tidak berani berkata banyak, hanya bisa mengikuti pemimpin untuk melanjutkan perjalanan. Namun belum jauh berjalan, seekor ular berbisa tiba-tiba muncul, melukai kaki kecil seorang teman. Pemimpin segera mengeluarkan pisau lipat, tanpa memedulikan rasa sakit sang adik, langsung membuka luka dan membiarkan darah mengalir. Namun racun sudah masuk ke dalam tubuh. Tanpa pilihan, pemimpin harus memerintahkan adik lain. Hisaplah racun dengan mulut. Namun adik kehilangan kemampuan bergerak untuk sementara. Agar tidak menghambat kemajuan pengejaran, pemimpin berencana membiarkannya menanggung akibatnya sendiri. Maka ia memerintahkan semua orang untuk pergi, hanya meninggalkan adik yang bingung sendirian. Namun yang tidak mereka ketahui adalah, saat itu Mark sudah melarikan diri ke wilayah orang kulit putih. Melihat kastil yang begitu dekat di depan mata, saraf yang tegang akhirnya benar-benar rileks. Dia pikir keberhasilan sudah di depan mata. Namun tak disangka, akhirnya penduduk asli berhasil mengejarnya. Mark tak punya pilihan selain bangkit dan melanjutkan pelariannya. Namun lawan terus mengejarnya dari belakang. Tanpa sedikit pun menyadari, mereka sudah sampai ke wilayah orang kulit putih. Namun jarak yang begitu pendek ini, bagi Mark, terasa sangat jauh. Meskipun dia berlari sekuat tenaga, tak satu pun bisa melepaskan diri dari kejaran di belakang. Bahkan sampai pada akhirnya, Mark langsung pingsan karena kelelahan. Namun orang hitam yang berlari di depan, untuk membalas dendam atas anaknya, telah kehilangan akal sehat sepenuhnya. Saat dia bersiap untuk bertindak, orang kulit putih juga melihat keberadaannya, langsung menembaknya mati. Pemimpin segera menghentikan rekan-rekannya, untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. Dia hanya bisa meninggalkan adiknya. Pada akhir cerita, Mark yang diselamatkan dengan susah payah menguatkan diri dengan sisa tenaga terakhirnya. Berdiri dengan susah payah, dia tersenyum sambil memberi hormat kepada pemimpin. Tak disangka pemimpin justru menunjukkan ekspresi lega. Akhirnya dia berhasil mengantarkan musuhnya dengan selamat pulang. Film ini berakhir di sini. Jika Anda menyukai, jangan lupa untuk like dan follow. Saya adalah Cuan Sia. Sampai jumpa di episode berikutnya.